Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serena Afrika. Saya moderator kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami yang materinya tentang motivasi dalam belajar. Lanjut saja, materi pertama akan dibacakan oleh Dikti. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menambahkan materi pertama, yaitu tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Menurut ahli, terdapat berbagai definisi motivasi. Misalnya, menurut Abraham Maslow, motivasi adalah kebutuhan manusia untuk mencapai pemenuhan tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan. Sementara itu, menurut Friedrich Heisenberg, motivasi melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan. Sikap antusiasme dan presensintensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau suatu dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Itulah yang disebut motivasi. Segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua akan dibacakan oleh Ivan Fauzen. Pada Ivan Fauzen, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi. Di sini saya akan menyajikan materi dengan judul jenis-jenis motivasi. Sebelum memberitahukan tentang jenis-jenis motivasi, alangkah baiknya saya menyebutkan pembagian tentang motivasi. Motivasi dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa jenis motivasi yang umum dipelajari. Yang satu, berdasarkan sumbernya. Motif berdasarkan sumbernya terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Motivasi ini muncul karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu, tanpa adanya imbalan atau ganjaran dari luar. Contoh, motivasi intrinsik adalah seseorang yang belajar karena ingin mendapatkan ilmu, atau seseorang yang berolahraga karena ingin menjaga kesehatan. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu. Motivasi ini muncul karena adanya imbalan atau ganjaran dari luar, seperti uang, pujian, atau penghargaan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah seseorang yang belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik, atau seseorang yang bekerja karena ingin mendapatkan gaji. Pembagian motivasi berdasarkan tujuannya. Pembagian motivasi berdasarkan tujuannya terbagi dua juga, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik atau bermanfaat. Motivasi ini muncul karena adanya harapan untuk mendapatkan sesuatu yang positif, seperti kesuksesan, kebahagiaan, atau kepuasan. Sedangkan motivasi negatif adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu yang negatif, seperti kegagalan, rasa malu, atau hukuman. Selanjutnya, pembagian motivasi berdasarkan kebutuhannya. Pembagian motivasi berdasarkan kebutuhannya terbagi dua juga, yaitu motivasi dasar dan motivasi sekunder. Motivasi dasar yaitu motivasi yang muncul karena adanya kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder yaitu motivasi yang muncul karena adanya kebutuhan sekunder manusia, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan dorongan berekspektasi, dan kebutuhan akan dorongan berkuasa. Itulah materi yang saya sajikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ketiga akan dibacakan oleh rekan saya Fahmi Arif. Kepada Fahmi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kebutuhan, dan persepsi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu seperti lingkungan, budaya, dan kondisi sosial. Selanjutnya itu peningkatan motivasi. Motivasi seseorang dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan seseorang. Langkah pertama untuk meningkatkan motivasi seseorang adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya. Setelah kebutuhan dan keinginannya diketahui, maka dapat dilakukan upaya untuk memenuhinya. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dan motivasi yang kuat bagi seseorang. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik. Umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk terus berusaha. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung akan membuat seseorang merasa nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi dari Fahmi Arif. Materi keempat akan saya sendiri bacakan. Baik, materi keempat itu upaya pendidik meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Caranya dengan meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif, yaitu keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Ketiga yaitu memanfaatkan media seoptimal mungkin, yaitu dengan melalui media ini siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya materi saya tadi, maka berakhir presentasi kami dari kelompok 11. Saya perwakilan dari kelompok 11, mohon maaf jika ada salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.